Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar terus. Hari ini kita akan belajar hal yang seru sekali. Kita akan mencari tahu bagaimana Tuhan bisa membuat makanannya sendiri. Anak-anak, coba lihat tanaman ini. Kalau kita lupa menyiramnya, apa ya yang terjadi? Iya, betul. Tanamannya jadi layu. Kalau tumbuhan tidak mendapatkan sinar matahari, apa yang terjadi? Benar, daunnya bisa menguning dan tubuhnya tidak subur. Kenapa bisa begitu ya? Karena tumbuhan tidak makan seperti kita. Mereka punya cara khusus untuk membuat makanannya sendiri yang disebut fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Proses ini terjadi di daun, tepatnya di bagian hijau daun yang mengandung klorofil. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk memasak air dan udara menjadi makanan berupa gula. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan oksigen. Udara segar yang kita hirup setiap hari. Bayangkan, daun seperti dapur kecil. Di dalamnya, bahan-bahan dari alam dimasak menjadi makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan 4 bahan utama. Yang pertama, air diambil dari tanah lewat akar. Yang kedua, karbon dioksida, yaitu udara yang masuk lewat lubang kecil di daun dan disebut stomata. Yang ketiga, cahaya matahari yang memberikan energi agar proses bisa berlangsung. Yang keempat, klorofil, zat hijau daun yang menangkap cahaya matahari. Kalau diibaratkan, air dan karbon dioksida itu seperti bahan masakan. Cahaya matahari itu kompornya, dan klorofil adalah koki yang pintar memasak makanan untuk tumbuhan. Sekarang kita pahami proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama, energi cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Energi dari matahari ini membantu tumbuhan membuat makannya sendiri. Yang kedua, klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Dengan bantuan klorofil, daun bisa memasak makanan dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, akar menyerap air dari dalam tanah, lalu mengalirkannya ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun. Yang keempat, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida dari udara melalui bagian daun yang disebut stomata, lubang kecil di permukaan daun. Yang kelima, di dalam daun, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, air dan karbon dioksida diolah menjadi makanan, yaitu zat gula atau karbohidrat. Yang terakhir, hasil akhir fotosintesis. Hasil utama fotosintesis adalah karbohidrat atau makanan dan oksigen. Makanan ini digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan, sedangkan oksigen dikeluarkan ke udara untuk kita hirup. Nah, dari proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan 2 hal utama. Yang pertama, menghasilkan makanan berupa karbonhidrat untuk pertumbuhannya. Karbonhidrat ini berasal dari gula yang dihasilkan tumbuhan. Yang kedua, gas oksigen untuk semua makhluk hidup yang biasanya kita hirup setiap hari. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada oksigen dan tidak akan ada makanan alami dari tumbuhan. Itulah sebabnya tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa fotosintesis itu penting ya?
Karena lewat fotosintesis, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Nah, selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tanpa oksigen, manusia dan hewan gak bisa bernapas loh. Fotosintesis juga membantu menjaga keseimbangan udara di bumi dan menjadi sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Jadi, tumbuhan itu benar-benar berjasa buat kehidupan kita. Nah, sekarang kita sudah tahu ya anak-anak, tumbuhan bisa membuat makannya sendiri lewat proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara, tumbuhan menghasilkan makanan dan juga oksigen yang kita hirup setiap hari. Bayangkan, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan punya udara segar untuk bernapas dan makan alami untuk dimakan. Karena lewat fotosintesis, tumbuhan menjadi awal dari kehidupan di bumi. Jadi, mulai sekarang, yuk kita sayangi tumbuhan di sekitar kita. Siram secara teratur, jangan cabuti daunnya, dan biarkan mereka mendapat sinar matahari yang cukup. Tumbuhan itu benar-benar pahlawan bagi kehidupan di bumi loh. Kalau kita menjaga tumbuhan, berarti kita juga menjaga bumi tempat tinggal kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian semakin sayang dengan lingkungan dan makin semangat belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.